Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Nurul Hidayah dari kelas 12 MA Miftahul Ulum Lambak Romo. Saya akan membahas tentang karakteristik dan persebaran negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara yang memiliki standar kualitas hidup yang tinggi dan diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi serta merata. Negara berkembang adalah negara yang belum mampu menyediakan kehidupan layak bagi penduduknya dari berbagai aspek, yang menyebabkan tingkat kesejahteraan penduduknya masih rendah. Karakteristik negara maju dan berkembang dapat dilihat dari segi ekonomi dan segi sosio-demografi. Karakteristik ekonomi negara berkembang. Karakteristik ekonomi negara berkembang dapat dicirikan dari 1. Rendahnya pendapatan per kapita. 2. Sangat bergantung pada produksi primer, terutama pertanian. 3. Kurangnya kesempatan kerja. 4. Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Dan penduduk di negara berkembang biasanya kurang memiliki jaminan sosial yang belum memadai. Selain itu, perekonomian di negara berkembang juga sangat bergantung dengan negara-negara maju. Karakteristik sosiodemografi negara berkembang. Karakteristik sosiodemografi negara berkembang dapat dicirikan dari 1. Tingkat kelahiran tinggi. 2. Angka kematian bayi sekitar 5/1000 bayi yang lahir hidup. 3. Penyebab kematian kerap berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi yang miskin. 4. Pertumbuhan penduduk rata-rata tinggi. 5. Tingkat pendidikan masyarakat rendah. 6. Jumlah tenaga kerja muda dan kurang berpengalaman cukup berlimpah. 7. Penduduknya umumnya tinggal di pedesaan. 8. Urbanisasi terjadi sangat cepat karena kota dianggap sebagai tempat yang menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan penduduk di negara berkembang. Karakteristik ekonomi negara maju. Karakteristik ekonomi negara maju dapat dicirikan dari 1. Pendapatan per kapita tinggi. 2. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor industri dan jasa. Untuk sektor pertanian cukup rendah. 3. Komoditas ekspor adalah barang-barang industri, sedangkan negara berkembang komoditas ekspor utamanya berupa barang mentah. 4. Ada keseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. 5. Produktivitas dan kualitas hidup masyarakat umumnya cukup tinggi. 6. Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan efektif. Karakteristik sosiodemografi negara maju. Karakteristik sosiodemografi negara maju dapat dicirikan dari 1. Tingkat kelahiran rendah. 2. Angka harapan hidup tinggi. 3. Penyebab kematian kerap berkaitan dengan gaya hidup. 4. Pertumbuhan penduduk rendah dan cenderung menurun. 5. Tingkat buta huruf rendah. 6. Penduduknya memiliki etos kerja dan pola pikir yang tinggi. Faktor persebaran negara maju dan berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan negara. 2. Kondisi alam dan kependudukan. Kondisi alam yang dimaksud adalah kondisi geologis, letak dan posisi geografis serta memiliki kekayaan sumber daya alam. 3. Tingkat hubungannya dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. 4. Penguasaan iptek. Berdasarkan IMF tahun 2018, terdapat 39 negara maju dari 196 yang didata. Persebaran negara maju di dunia. Di benua Asia terdapat 7 negara maju, yaitu Jepang, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Makau, dan Israel. Di benua Amerika terdapat 2 negara maju, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Di benua Eropa terdapat 28 negara maju, sedangkan di benua Australia terdapat 2 negara maju, yaitu Australia dan Selandia Baru. Persebaran negara berkembang. Di benua Asia ada 42 negara berkembang, termasuk Indonesia, Cina, India, Saudi Arabia, dan lain-lain. Sedangkan di benua Amerika, dari 34 negara yang didata, semuanya juga masih negara berkembang. Benua Eropa, ada 17 negara berkembang di luar 28 negara maju yang ditetapkan IMF, yang letaknya berada di Eropa Timur dan semenanjung Balkan. Sedangkan di benua Afrika, dari 53 negara yang didata oleh IMF, semuanya disimbolkan masih berada pada negara berkembang. Proses pola pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang menurut Rostow. 1. Tahap masyarakat tradisional. 2. Tahap prakondisi tinggal landas. 3. Tahap tinggal landas. 4. Tahap menuju kematangan. 5. Tahap konsumsi massa tingkat tinggi.
Tahap masyarakat tradisional dapat dicirikan dari 1. Cara berproduksi dan pola perekonomian yang dijalankan masih tradisional. 2. Sistem dan pola kerja yang telah ada masih bersifat tradisi atau turun-temurun. 3. Struktur sosial masih bersifat hierarkis. 4. Kekuasaan dipegang oleh tuan tanah. 5. Tingkat produktivitas sumber daya manusia masih rendah. Tahap prakondisi tinggal landas dapat dicirikan dari 1. Peningkatan penggunaan modal dalam pertanian. 2. Sudah mengenal dan menggunakan teknologi untuk lebih produktif dan efisien. 3. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam swasembada pangan. 4. Sudah muncul kesadaran menabung di lembaga-lembaga keuangan. Tahap tinggal landas dapat dicirikan dari 1. Meningkatnya industrialisasi dan inovasi teknologi. 2. Terciptanya suatu rangka dasar politik dan sosial. 3. Laju investasi dan tabungan meningkat. 4. Tenaga kerja di sektor pertanian jumlahnya menurun. 5. Munculnya golongan pengusaha. Tahap menuju kematangan dapat dicirikan dari 1. Industri modern semakin berkembang, terutama industri yang padat modal. 2. Sektor ekonomi mengalami pertumbuhan yang terus-menerus. 3. Penggunaan teknologi meluas pada berbagai bidang. 4. Investasi dan tabungan meningkat 10-20% dari pendapatan nasional. Tahap konsumsi massa tingkat tinggi dapat dicirikan dari 1. Peningkatan belanja dan konsumsi pada barang mewah dan jasa. 2. Meningkatnya ketenaga kerjaan di bidang jasa. 3. Angkatan kerja memiliki jaminan yang lebih baik. 4. Negara mencari perluasan kekuatan di mata dunia internasional.